ketika menghadapi kegagalan, mereka cenderung melihatnya sebagai bukti dari keterbatasan mereka dan mudah menyerah. Tantangan dianggap sebagai ancaman yang harus dihindari karena berisiko memperlihatkan kekurangan mereka. Di sisi lain, ada growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Orang dengan mindset ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Bagi mereka, tantangan adalah sebuah peluang untuk tumbuh dan menguji batas kemampuan diri. Mereka tidak takut mencoba hal baru, karena mereka tahu setiap usaha adalah langkah maju, terlepas dari hasilnya. Coba kita bayangkan dua orang. Sebut saja Budi dan Ani. Keduanya baru saja gagal dalam sebuah proyek penting di kantor. Budi, yang memiliki fixed mindset, langsung merasa hancur. Dia berpikir, aku memang tidak becus. Aku tidak akan pernah bisa sukses dalam pekerjaan ini. Dia mulai kehilangan motivasi, menyalahkan keadaan, dan takut mengambil proyek baru karena trauma akan kegagalan. Sementara itu, Ani, yang memiliki growth mindset, merasakan kekecewaan yang sama. Tapi reaksinya berbeda. Dia mengambil waktu sejenak untuk merenung. Oke, proyek ini gagal. Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Di mana letak kesalahanku? Apa yang bisa aku perbaiki di proyek selanjutnya? Ani melihat kegagalan ini sebagai umpan balik yang berharga. Dia tidak membiarkan satu kegagalan mendefinisikan dirinya. Dia justru semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa dia bisa belajar dan menjadi lebih baik. Kisah Budi dan Ani ini menunjukkan betapa besar pengaruh mindset terhadap tindakan dan hasil akhir kita. Pola pikir kita membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk tindakan, dan tindakan membentuk takdir kita. Kabar baiknya adalah, mindset bukanlah sesuatu yang permanen. Kita bisa mengubahnya. Sama seperti melatih otot di gym, kita bisa melatih otak kita untuk beralih dari fixed mindset ke growth mindset. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah kesadaran. Mulailah perhatikan suara-suara di dalam kepalamu. Ketika kamu menghadapi kesulitan, apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Apakah kamu berkata, aku tidak bisa? Atau aku belum bisa? Perbedaan kecil antara tidak bisa dan belum bisa ini sangatlah besar. Tidak bisa adalah sebuah pernyataan final. Belum bisa menyiratkan adanya kemungkinan untuk bisa di masa depan. Langkah kedua, terimalah tantangan. Jangan lari dari hal-hal yang sulit. Justru, pandanglah tantangan sebagai arena latihan untuk otak dan kemampuanmu. Saat kamu berhasil melewati sebuah tantangan, sekecil apapun itu, otakmu akan melepaskan dopamin, memberimu perasaan senang dan puas yang akan memotivasimu untuk mencari tantangan berikutnya. Mulailah dari hal-hal kecil. Jika kamu takut berbicara di depan umum, cobalah berbicara di depan kelompok kecil teman-temanmu terlebih dahulu. Ketiga, belajarlah untuk mencintai proses, bukan hanya hasilnya. Banyak dari kita terlalu fokus pada tujuan akhir, sehingga kita lupa menikmati perjalanan. Padahal, pertumbuhan sesungguhnya terjadi selama proses tersebut. Hargai setiap usaha yang kamu lakukan, setiap jam yang kamu habiskan untuk belajar, setiap keringat yang kamu keluarkan untuk berlatih. Ketika kamu mulai menikmati prosesnya, tekanan untuk mencapai hasil yang sempurna akan berkurang, dan kamu akan lebih bebas untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Keempat, carilah umpan balik dan belajarlah dari kritik. Orang dengan fixed mindset seringkali anti terhadap kritik karena mereka menganggapnya sebagai serangan pribadi. Sebaliknya, orang dengan growth mindset justru mencari kritik konstruktif karena mereka tahu itu adalah jalan tercepat untuk perbaikan. Ketika seseorang memberimu masukan, dengarkan dengan pikiran terbuka. Pisahkan antara masukan tentang pekerjaanmu dan penilaian tentang dirimu sebagai pribadi. Ucapkan terima kasih dan gunakan informasi itu untuk tumbuh. Kelima, belajarlah dari kesuksesan orang lain. Saat kamu melihat seseorang berhasil, jangan merasa iri atau merasa kecil. Sebaliknya, jadikan itu sebagai inspirasi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari perjalanan mereka? Strategi apa yang mereka gunakan? Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi rintangan? Kesuksesan orang lain bisa menjadi peta jalan yang menunjukkan bahwa tujuanmu juga bisa tercapai. Mengubah mindset memang bukan proses yang instan. Ini membutuhkan latihan, kesabaran, dan konsistensi setiap hari. Akan ada saat-saat di mana pola pikir lama kita kembali muncul, terutama saat kita sedang stres atau lelah. Itu wajar. Yang terpenting adalah menyadarinya dan dengan lembut mengarahkan kembali pikiran kita ke jalur pertumbuhan. Ingatlah,
Kamu bukan ditentukan oleh bakat atau kecerdasan awalmu.